Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Anissa, yang harus menghadapi pengkhianatan, kehilangan, dan rasa sakit mendalam saat suaminya menceraikannya demi orang lain. Namun, melalui luka-luka itu, ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit, membangun kembali kehidupannya, dan menjadi sosok yang lebih tangguh dan menginspirasi. Ini adalah kisah tentang perjuangan, kebangkitan, dan menemukan makna baru dalam hidup. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Matahari sore yang hangat menyinari ruangan besar dengan deretan kursi berwarna putih. Anissa duduk di barisan tengah, matanya fokus pada panggung tempat seorang pembicara tengah menjelaskan strategi membangun bisnis dari nol. Seminar itu ramai, tapi bagi Anissa, suasananya terasa biasa saja. Ia datang ke acara ini atas ajakan seorang teman, lebih untuk mengisi waktu luang daripada mencari inspirasi. Namun, semuanya berubah ketika giliran pembicara kedua naik ke panggung. Aditya, seorang pria muda dengan pakaian sederhana namun rapi, melangkah dengan percaya diri ke podium. Senyumnya hangat, sorot matanya tajam, dan suaranya memiliki intonasi yang memikat. Ia bercerita tentang perjuangannya memulai bisnis kecil-kecilan di garasi rumahnya, berbekal keberanian dan tekad. Tidak ada latar belakang pendidikan tinggi atau modal besar yang membantunya, hanya kerja keras dan mimpi yang tak pernah padam. Anissa, yang awalnya hanya mendengarkan sambil sesekali memeriksa ponselnya, mulai tertarik. Ada sesuatu dalam cara Aditya berbicara yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setiap kata yang ia ucapkan terasa tulus, seperti benar-benar berasal dari pengalaman pribadi, bukan sekadar teori kosong. Setelah seminar selesai, Anissa tak sengaja bertemu dengan Aditya di area luar gedung. Mereka berbincang singkat, bermula dari komentar Anissa tentang betapa inspiratifnya presentasi Aditya. Obrolan itu berlanjut, dari sekadar basa-basi hingga pembicaraan mendalam tentang mimpi dan harapan masing-masing. Anissa merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami apa yang ia cari dalam hidup. Seseorang yang berani bermimpi besar, meski tantangan di depan begitu besar. Pertemuan mereka tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, Aditya menghubunginya melalui pesan singkat, mengajak untuk bertemu lagi. Awalnya, Anissa ragu. Ia adalah wanita mandiri dengan pekerjaan yang cukup mapan di sebuah perusahaan multinasional. Berkenalan dengan seorang pria yang baru merintis usaha kecilnya tampak seperti langkah yang tidak masuk akal. Namun, ada sesuatu tentang Aditya yang membuatnya tak bisa berkata tidak. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Aditya datang dengan membawa buku catatan lusuh dan setumpuk kertas, yang katanya adalah rencana bisnisnya. Di sana, ia dengan penuh semangat menjelaskan visinya, membangun sebuah perusahaan yang bisa mengubah hidup banyak orang. Anissa, yang awalnya hanya mendengarkan, perlahan mulai terlibat dalam pembicaraan. Ia bahkan memberikan beberapa ide untuk membantu Aditya menyempurnakan rencananya. Waktu berlalu begitu cepat saat mereka berbicara. Ketika akhirnya Aditya mengantar Anissa pulang, ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin mimpi ini akan terwujud. Dan aku ingin kamu ada di sana saat itu terjadi." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh hati Anissa. Ia merasa dihargai, dibutuhkan, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dianggap lebih dari sekadar wanita pekerja yang ambisius. Hubungan mereka semakin dekat. Aditya sering mengajak Anissa ke tempat-tempat sederhana, jauh dari kemewahan. Mereka makan malam di warung pinggir jalan, menghabiskan waktu di taman kota, dan berbagi cerita tentang masa kecil masing-masing. Anissa mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, lebih sederhana, tetapi penuh makna. Di sisi lain, Aditya adalah pria yang tak kenal lelah. Ia sering menghabiskan malam di depan komputer tua di sudut kamar kontrakannya, bekerja keras merancang rencana bisnis yang lebih matang. Melihat itu, Anissa merasa tergerak untuk membantunya. Ia mulai menggunakan pengetahuannya di bidang manajemen untuk memberikan saran, bahkan tak jarang membantu Aditya membuat proposal untuk calon investor. Kehidupan Anissa perlahan berubah.
Dari seorang wanita yang selalu mengejar karir dan ambisi pribadi, ia kini menemukan kebahagiaan dalam membantu seseorang yang ia cintai meraih mimpinya. Meski ada suara-suara sumbang dari teman-temannya yang mempertanyakan pilihan Anissa, ia tidak peduli. Baginya, kebahagiaan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang ia capai, tetapi seberapa besar dampak yang ia berikan untuk orang yang ia cintai. 3 bulan kemudian, Aditya melamar Anissa dengan cara yang sangat sederhana, tanpa cincin mahal, tanpa makan malam romantis. Mereka sedang duduk di bawah pohon besar di taman favorit mereka, ketika Aditya tiba-tiba mengeluarkan sebuah kertas kecil dari sakunya. Di atasnya tertulis, "Maukah kamu menjadi bagian dari perjuanganku selamanya?" Air mata bahagia mengalir di pipi Anissa. Ia tidak membutuhkan kata-kata lain. Baginya, cinta yang tulus jauh lebih berharga daripada semua kemewahan di dunia. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Saat itu, Anissa yakin ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia menikah dengan Aditya, pria yang sederhana tetapi penuh semangat, percaya bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi apapun. Namun, ia belum tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari perjalanan penuh lika-liku yang akan menguji segalanya. Cinta, kesetiaan, bahkan jati dirinya sendiri. Pernikahan mereka dimulai dengan sederhana, hampir tanpa kemewahan. Anissa dan Aditya memilih untuk hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, cukup jauh dari keramaian. Rumah itu tak besar, tetapi bagi mereka, itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai perjalanan bersama. Dinding-dindingnya yang polos menjadi saksi bisu rencana besar yang mereka buat setiap malam, di antara cangkir kopi dan tumpukan kertas kerja. Aditya terus mengembangkan bisnis kecilnya, sebuah usaha rintisan di bidang teknologi. Sementara itu, Anissa mengambil peran sebagai istri sekaligus mitra kerja. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di perusahaan besar dan berfokus membantu Aditya. Meski banyak yang mempertanyakan pilihannya, Anissa percaya pada mimpi suaminya. Baginya, kesuksesan mereka adalah sesuatu yang harus diraih bersama, meski jalan di depan tampak penuh tantangan. Hari-hari mereka penuh perjuangan. Pagi dimulai dengan kesibukan Aditya mempersiapkan presentasi untuk calon investor, sementara Anissa sibuk menyusun laporan keuangan sederhana untuk memastikan segala pengeluaran tetap terkendali. Anissa belajar banyak hal baru yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan, seperti cara mengelola pemasaran digital atau menyusun strategi bisnis. Ia melakukannya tanpa keluhan, karena ia percaya apa yang mereka bangun akan menjadi sesuatu yang besar suatu hari nanti. Namun, realitas tak selalu seindah rencana. Bisnis Aditya seringkali menghadapi masalah. Salah satu klien penting mereka tiba-tiba membatalkan kontrak besar, membuat keuangan mereka terpuruk. Mereka bahkan harus menjual barang-barang berharga, termasuk laptop kesayangan Anissa, untuk menutupi biaya operasional. Malam-malam mereka seringkali diwarnai kecemasan, tetapi Anissa tidak pernah membiarkan Aditya merasa sendiri. "Ini hanya ujian, Mas," ujar Anissa suatu malam, ketika ia menemukan Aditya termenung di ruang kerja mereka. "Aku percaya, selama kita tetap bersama, kita pasti bisa melewati semuanya." Kata-kata itu menjadi penguat bagi Aditya. Ia tahu betul bahwa tanpa Anissa, mungkin ia sudah menyerah. Wanita itu adalah tiang penopang yang membuatnya tetap berdiri, bahkan di saat-saat tersulit. Di tengah perjuangan mereka, ada momen-momen kecil yang menjadi pengingat akan cinta mereka. Suatu hari, Aditya membawa Anissa makan malam di sebuah warung kecil di pinggir jalan, hanya untuk membuatnya tersenyum setelah hari yang melelahkan. "Aku tahu ini bukan tempat yang mewah," katanya sambil tersenyum, "tapi aku ingin kamu tahu betapa aku menghargai semua yang kamu lakukan untukku." Anissa tersenyum sambil menahan air mata. Baginya, kebahagiaan bukan tentang tempat atau makanan yang mereka nikmati, melainkan tentang perjuangan bersama yang membuat cinta mereka semakin kuat. Namun, tak semua hari berjalan penuh cinta. Ada kalanya tekanan pekerjaan membuat Aditya kehilangan kesabaran, dan Anissa harus menelan perasaan kecewa dalam diam. Suatu malam, pertengkaran pertama mereka terjadi. Aditya merasa frustrasi karena bisnisnya belum menunjukkan hasil, sementara Anissa merasa tak dihargai meski telah berkorban begitu banyak. "Kamu pikir aku tidak mencoba cukup keras?" tanya Aditya dengan nada tinggi. "Aku melakukan semua ini untuk kita." "Dan aku juga, Mas," balas Anissa, suaranya bergetar.
Aku meninggalkan segalanya untuk mendukungmu. Tapi kadang aku merasa kamu lupa bahwa aku juga punya perasaan. Malam itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Tetapi keesokan paginya, Aditya meminta maaf. Ia menyadari bahwa tanpa Anissa, ia tidak akan mampu melangkah sejauh ini. Mereka berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi. Perlahan-lahan, hasil dari kerja keras mereka mulai tampak. Setelah berbulan-bulan mencoba, Aditya berhasil mendapatkan investor baru yang percaya pada visinya. Bisnis mereka mulai berkembang, meski masih jauh dari kata sukses. Anissa merasa lega melihat Aditya kembali penuh semangat. Namun, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Di sela-sela kesibukan mereka, Anissa tetap menjadi istri yang peduli pada hal-hal kecil. Ia menyiapkan makan malam sederhana untuk Aditya, meski seringkali harus bekerja hingga larut malam. Sebaliknya, Aditya selalu berusaha memastikan Anissa tahu bahwa usahanya tidak pernah sia-sia. Mereka adalah tim yang sempurna, saling melengkapi di tengah segala keterbatasan. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ada tekanan besar yang terus mengintai. Kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan yang tidak pasti, penuh risiko dan keraguan. Ada saat-saat di mana Anissa merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Tetapi setiap kali rasa lelah itu datang, ia selalu mengingat alasan mengapa ia memutuskan untuk mendukung Aditya sejak awal. Cinta dan keyakinan bahwa mimpi mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Malam-malam penuh kecemasan akhirnya mulai tergantikan oleh pagi-pagi penuh harapan. Mereka tahu bahwa masih banyak tantangan di depan. Tetapi Anissa dan Aditya percaya bahwa selama mereka tetap bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Perjuangan mereka bukan hanya tentang mencari kesuksesan, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Sebuah kisah cinta yang dibangun di atas pondasi pengorbanan, keyakinan, dan harapan yang tak pernah padam. Langit cerah menggambarkan awal baru bagi Aditya dan Anissa. Setelah bertahun-tahun berjuang dalam keterbatasan, usaha keras mereka mulai membuahkan hasil. Sebuah proyek besar yang dirancang oleh Aditya berhasil mendapatkan dukungan investor. Proyek itu menjadi pijakan pertama mereka menuju dunia bisnis yang lebih luas. Aditya kini bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer proyek teknologi, posisi yang ia dapatkan berkat reputasi dari kerja keras sebelumnya. Sementara itu, bisnis kecil mereka mulai dikenal di kalangan yang lebih luas. Hari-hari mereka, yang sebelumnya penuh kekhawatiran tentang tagihan yang belum terbayar, kini mulai berubah. Tidak ada lagi makan malam di warung kecil karena kehabisan uang, melainkan makan malam sederhana di rumah, penuh rasa syukur. Anissa merasa lega melihat perubahan ini. Ia tetap mendukung Aditya dari balik layar, memastikan semua yang mereka bangun tetap berjalan dengan baik. Ia mengelola keuangan bisnis kecil mereka sambil sesekali membantu Aditya menyiapkan presentasi untuk proyek-proyek besar. Kesibukan mereka terasa berbeda sekarang, bukan lagi tekanan dari rasa takut gagal, tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang telah mereka capai. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kesuksesan yang mulai diraih Aditya membawa tekanan baru dalam kehidupan mereka. Pekerjaannya sebagai manajer proyek membuatnya harus bekerja lebih lama. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat, perjalanan bisnis, dan tenggat waktu yang ketat. Pulang larut malam menjadi hal yang biasa, dan perlahan-lahan, kebiasaan itu menciptakan jarak di antara mereka. Anissa, yang awalnya mencoba memahami kesibukan suaminya, mulai merasakan kehilangan sesuatu yang penting dalam hubungan mereka. Malam-malam mereka yang dulu dihabiskan bersama untuk berbicara tentang mimpi kini digantikan dengan Aditya yang terlalu lelah untuk bicara, atau terkadang bahkan tertidur di sofa dengan laptop masih menyala. "Mas, kapan terakhir kali kita benar-benar menghabiskan waktu bersama?" tanya Anissa suatu malam, nada suaranya penuh harapan. Aditya, yang saat itu sedang memeriksa email di ponselnya, hanya menoleh sebentar. "Aku tahu, sayang. Tapi ini semua untuk kita. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan semuanya." Anissa tersenyum tipis, tetapi hatinya terasa berat. Ia tahu Aditya berusaha, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa sepi yang mulai menyusup dalam kehidupannya. Perubahan lain yang mulai terasa adalah cara Aditya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dulu, ia adalah pria yang rendah hati dan selalu menghargai setiap bantuan kecil. Namun, kini ada sisi lain dari Aditya yang muncul.
ambisius dan terkadang terlalu fokus pada pekerjaannya. Ia mulai bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas, menghadiri acara-acara formal yang penuh dengan kemewahan. Dalam acara-acara ini, Anissa sering merasa seperti orang asing di tengah keramaian. "Mas, aku merasa tidak cocok berada di tempat seperti ini," bisiknya suatu malam saat mereka menghadiri gala dinner perusahaan Aditya. "Jangan berpikir seperti itu, Anissa," jawab Aditya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Kamu harus mulai terbiasa. Ini dunia kita sekarang." Anissa tidak menjawab. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya tanpa terdengar seperti meragukan usaha Aditya. Puncak dari perubahan ini terjadi ketika Aditya mulai menerima perhatian dari orang-orang baru, terutama wanita-wanita yang bekerja di lingkungannya. Salah satu dari mereka adalah seorang rekan kerja bernama Karin. Karin adalah wanita muda yang cerdas, penuh percaya diri, dan sering terlibat dalam proyek-proyek besar bersama Aditya. Anissa mendengar nama Karin lebih sering daripada yang ia inginkan. Awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, tetapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk menahan kecemasan. Suatu malam, ketika Aditya pulang lebih larut dari biasanya, Anissa mencoba bertanya dengan nada hati-hati. "Mas, kamu sering cerita tentang Karin. Dia kelihatan seperti rekan kerja yang hebat." Aditya menatap Anissa sejenak sebelum menjawab, "Ya, dia memang hebat, sangat profesional, dan banyak membantu dalam proyek terakhirku." Meskipun Aditya tampak tulus, ada nada dalam suaranya yang membuat hati Anissa berdebar tidak nyaman. Ia ingin percaya, tetapi rasa cemburu yang perlahan tumbuh di hatinya sulit untuk diabaikan. Meski begitu, Anissa tetap berusaha mempertahankan hubungan mereka. Ia mengingatkan dirinya bahwa mereka telah melalui banyak hal bersama, dan ini hanyalah fase lain yang harus mereka hadapi. Ia terus mendukung Aditya, meski dalam hatinya, ia merasa semakin jauh darinya. Namun, takdir seolah mulai bermain dengan caranya sendiri. Perubahan kecil dalam kebiasaan Aditya, seperti lupa memberikan kabar saat terlambat pulang atau menghindari pertanyaan tertentu, menjadi tanda-tanda yang sulit diabaikan. Anissa, yang dulu selalu yakin pada cinta mereka, kini mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Kesuksesan yang mereka capai bersama, yang seharusnya menjadi berkah, kini terasa seperti bayangan yang perlahan-lahan menutupi kebahagiaan mereka. Anissa merasa seperti berdiri di persimpangan, antara tetap mempercayai suaminya atau menghadapi kenyataan pahit yang mungkin segera datang. Perjalanan mereka menuju tangga kesuksesan tidak hanya mengubah kehidupan mereka secara materi, tetapi juga menguji fondasi cinta dan kepercayaan yang dulu mereka bangun bersama. Di tengah gemerlap dunia baru mereka, Anissa mulai menyadari bahwa tidak semua yang bersinar adalah emas. Sesuatu yang lebih besar tampaknya sedang menanti mereka di ujung jalan ini. Langit mendung sore itu seakan mencerminkan suasana hati Anissa. Hujan gerimis jatuh perlahan, menyelimuti kota dengan kesenduan. Anissa duduk di ruang tamu, memandangi meja makan kosong di depannya. Piring-piring yang telah ia siapkan sejak 1 jam lalu masih tersusun rapi, tetapi Aditya belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan ini bukan kali pertama ia terlambat tanpa memberi kabar. Anissa memutuskan untuk menghubunginya. Ponselnya berdering 2 kali sebelum suara Aditya terdengar di ujung sana. "Masih di kantor, sayang. Ada rapat mendadak. Maaf ya, aku pulang agak telat lagi malam ini." Nada suaranya terdengar biasa, bahkan terlalu santai, seolah tidak ada yang salah. Tapi entah mengapa, kali ini hati Anissa terasa aneh. Setelah menutup telepon, ia duduk diam, mencoba mengenyahkan pikiran buruk yang mulai merayap di benaknya. Namun, sulit baginya untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin hari semakin menguat. Hari-hari berlalu, dan pola yang sama terus terjadi. Aditya semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan ketika di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada berbicara dengan Anissa. Ia menjadi lebih tertutup, seringkali menghindari pembicaraan panjang dengan istrinya. Kecurigaan Anissa semakin kuat ketika ia mulai mendengar nama Karin disebut lebih sering. Karin, rekan kerja Aditya, tampaknya menjadi bagian penting dalam proyek besar yang sedang ia tangani. Awalnya, Anissa mencoba bersikap positif. Ia tahu Aditya adalah pria yang serius dalam bekerja, dan mungkin Karin hanyalah salah satu dari banyak rekan kerjanya. Namun, sebuah kejadian membuat keyakinannya goyah.
Suatu malam, Aditya meninggalkan ponselnya di meja ketika ia ke kamar mandi. Ponsel itu tiba-tiba bergetar, menampilkan sebuah pesan masuk dari Karin. Anissa tidak berniat membuka pesan itu, tetapi matanya tidak bisa mengabaikan pratinjau yang muncul di layar. "Terima kasih untuk malam ini, Mas. Rasanya luar biasa bisa berbicara denganmu lebih lama." Senang. Hatinya seakan berhenti berdetak. Ia memandang pesan itu dengan tangan gemetar, mencoba mencari-cari alasan untuk tidak berpikir buruk. Tapi kalimat itu terlalu jelas, terlalu intim. Ketika Aditya kembali, Anissa mencoba menenangkan dirinya. "Mas, tadi ada pesan masuk dari Karin," ujarnya. Suaranya berusaha terdengar biasa. Aditya terdiam sejenak, lalu mengambil ponselnya. "Oh, dia cuma rekan kerja. Mungkin tentang proyek," jawabnya singkat. Anissa hanya mengangguk, tetapi hatinya tidak tenang. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Caranya Aditya menyembunyikan ponselnya, bagaimana ia menghindari pembicaraan tentang pekerjaannya, dan seringnya ia memberikan alasan yang terdengar terlalu sempurna untuk menjelaskan ketidakhadirannya di rumah. Puncak dari semua ini terjadi ketika Anissa memutuskan untuk datang ke kantor Aditya tanpa memberitahu sebelumnya. Hari itu, ia membawa makanan kesukaan suaminya, berniat memberikan kejutan kecil. Namun, kejutan itu justru menjadi miliknya sendiri. Dari jauh, ia melihat Aditya dan Karin keluar dari kantor bersama. Mereka terlihat akrab, bahkan terlalu akrab. Karin tertawa sambil menyentuh lengan Aditya, dan pria itu tidak menghindar. Anissa tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi dari cara mereka saling memandang, ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar hubungan profesional. Anissa berdiri di sana, terdiam, merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tidak mendekat atau membuat keributan. Ia hanya memutar badan, kembali ke mobilnya dengan langkah lunglai, meninggalkan makanan yang tadi ia bawa di jok belakang. Malam itu, Aditya pulang lebih larut dari biasanya. Anissa menunggunya di ruang tamu, duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Ketika Aditya masuk, ia langsung tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. "Kita perlu bicara, Mas," ujar Anissa, nadanya tegas namun penuh kesedihan. Aditya terdiam, lalu duduk di hadapannya. "Aku tahu tentang Karin," kata Anissa langsung, tanpa basa-basi. "Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku." Aditya tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, seolah mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Anissa, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Kata-kata itu menjadi pengakuan tersirat. Hati Anissa hancur, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Aku pantas tahu." Aditya akhirnya mengaku bahwa hubungannya dengan Karin lebih dari sekadar rekan kerja. Ia tidak bermaksud melibatkan perasaan, tetapi keadaan dan kesibukan yang membuatnya jauh dari Anissa, membuatnya merasa lebih dekat dengan Karin. "Dia mengerti aku, sayang," ujar Aditya, yang membuat hati Anissa terasa seperti ditikam. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Anissa. Ia menangis, berteriak, dan memohon agar Aditya mengakhiri hubungan itu. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa pengkhianatan ini telah mengubah segalanya. Aditya mengatakan ia butuh waktu untuk berpikir. Tetapi bagi Anissa, jawaban itu adalah tamparan. Waktu? Apakah semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini tidak cukup untuk membuat suaminya yakin bahwa ia adalah satu-satunya pilihan? Anissa duduk di kamarnya yang gelap, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan deras mengguyur kota, seakan ikut menangisi nasib yang sedang ia alami. Pada malam itu, ia mulai menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dan di dalam hatinya, ia mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kehidupan mereka, yang dulu penuh cinta dan harapan, kini berubah menjadi labirin penuh luka dan pengkhianatan. Anissa tahu, perjalanan ini baru saja memasuki fase tergelapnya. Pagi itu terasa berbeda. Matahari yang biasanya membawa kehangatan kini seolah menyinari dinginnya kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Anissa duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Suara jam dinding menjadi satu-satunya irama di rumah mereka yang sunyi. Aditya duduk di seberangnya. Wajahnya tegang, tatapannya menghindari mata Anissa. "Aku pikir kita perlu bicara," ujar Aditya akhirnya, memecah keheningan. Anissa tidak langsung menjawab.
Ia menatap pria yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu menyatukan mereka. Tapi wajah itu kini tampak asing, seperti orang lain yang tidak lagi ia kenal. "Aku tahu, Mas," kata Anissa pelan. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terlihat tenang. "Aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan." Aditya mengangguk, merasa lega dan bersalah sekaligus. "Ini bukan karena kamu, Anissa. Kamu wanita yang luar biasa. Tapi aku merasa, aku tidak bisa menjadi suami yang kamu butuhkan. Aku sudah terlalu banyak mengecewakanmu." Kata-kata itu terdengar seperti alasan klise. Anissa mendengarkannya tanpa menyela, meskipun hatinya berteriak. Bagaimana mungkin pria yang dulu memintanya untuk berjuang bersama kini memilih menyerah? "Aku hanya ingin semuanya selesai dengan cara baik-baik," lanjut Aditya. "Aku tidak ingin melukaimu lebih dari ini." Anissa menelan ludah, mencoba menahan air matanya. "Baik-baik, Mas, kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Kita memulai semuanya dari nol. Dan sekarang, kamu bilang ingin selesai dengan baik-baik? Apa artinya semua yang sudah kita bangun?" Aditya terdiam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa memuaskan Anissa. Kebenarannya terlalu pahit untuk diungkapkan. Hubungannya dengan Karin sudah berjalan terlalu jauh. Dan meskipun ia tahu ia salah, ia merasa tidak bisa lagi memperbaiki semuanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Anissa. Proses perceraian dimulai, dan setiap langkahnya membawa luka baru. Mereka harus membagi aset yang sebenarnya tidak banyak. Rumah kontrakan kecil mereka, mobil bekas, dan tabungan yang selama ini mereka kumpulkan dengan susah payah. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah soal materi, melainkan perasaan kehilangan yang terus menghantuinya. Setiap sudut rumah itu membawa kenangan tentang perjuangan mereka. Dapur kecil tempat mereka berbagi cerita sambil memasak. Ruang tamu sederhana di mana mereka merancang mimpi bersama, bahkan kamar tidur yang kini terasa kosong tanpa kehadiran Aditya. Anissa merasa seperti tenggelam dalam laut kesedihan. Setiap malam ia menangis dalam diam, memeluk dirinya sendiri untuk menahan rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Namun, di balik semua itu, ada api kecil dalam dirinya yang mulai menyala. Api kebanggaan dan harga diri yang mengingatkannya bahwa ia tidak boleh hancur. Suatu hari, saat sedang membereskan dokumen-dokumen lama, Anissa menemukan catatan kecil yang pernah ditulis Aditya di awal pernikahan mereka. Di atas kertas itu tertulis, "Mimpi kita adalah perjalanan yang akan kita lalui bersama, sampai kapanpun." Air mata Anissa kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kemarahan. Ia marah pada Aditya karena mengkhianati janjinya. Tetapi ia juga marah pada dirinya sendiri karena terlalu lama bertahan dalam rasa sakit ini. "Aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku," bisiknya pada diri sendiri. Proses perceraian akhirnya selesai. Hari terakhir di pengadilan menjadi momen yang sulit bagi Anissa. Ketika hakim mengetukkan palu dan secara resmi memutuskan hubungan mereka, Anissa merasa seolah seluruh hidupnya runtuh. Aditya tidak menatapnya sama sekali. Bahkan ketika mereka keluar dari ruangan yang sama, di luar gedung pengadilan, Anissa berdiri diam, memandangi jalanan yang sibuk. Rasanya aneh memikirkan bahwa pria yang dulu ia cintai kini benar-benar telah pergi. Tetapi di saat yang sama, ada rasa lega yang perlahan muncul. Seolah beban berat yang selama ini menekannya mulai terangkat. Aditya menghampirinya untuk terakhir kalinya. "Aku berharap kamu bisa bahagia, Anissa. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Anissa hanya tersenyum tipis. "Aku juga berharap kamu menemukan apa yang kamu cari, Mas. Tapi jangan pernah lupa apa yang sudah kamu tinggalkan." Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi Anissa. Ia kembali ke rumah kecil mereka untuk terakhir kalinya, mengemasi barang-barangnya, dan memutuskan untuk pindah ke tempat baru. Ia tahu bahwa tinggal di rumah itu hanya akan memperpanjang lukanya. Namun, saat ia menutup pintu untuk terakhir kalinya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukanlah akhir. Ia adalah wanita yang telah melewati badai, dan ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk membangun kembali hidupnya dari awal. Dengan langkah perlahan namun pasti, Anissa meninggalkan masa lalunya. Ia membawa semua luka dan pelajaran yang telah ia dapatkan, siap untuk menghadapi dunia dengan versi dirinya yang lebih kuat. Perceraian itu mungkin telah menghancurkan cintanya,
tetapi tidak akan pernah menghancurkan jiwanya. Sebaliknya, ia akan menggunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Sebuah awal baru menanti, dan Anissa tahu bahwa ia akan menang. Pagi pertama Anissa di apartemen barunya terasa seperti langkah pertama dalam kehidupan yang sama sekali baru. Udara di ruangan kecil itu dingin, tetapi tidak menusuk seperti rasa kehilangan yang selama ini ia rasakan. Ia duduk di tepi jendela, memandangi hiruk-pikuk kota dari lantai 15, mencoba menyusun kembali dirinya yang telah hancur. Bulan-bulan setelah perceraian adalah masa yang paling sulit dalam hidup Anissa. Semua hal yang pernah menjadi bagian dari rutinitasnya kini telah berubah. Tidak ada lagi suara Aditya di pagi hari, tidak ada lagi diskusi tentang mimpi bersama, tidak ada lagi perasaan bahwa ia memiliki seseorang untuk berbagi beban. Hidupnya terasa hampa. Tetapi, di balik kehampaan itu, ada keinginan yang perlahan tumbuh untuk membuktikan bahwa dirinya lebih kuat daripada rasa sakit ini. Anissa memutuskan untuk menghidupkan kembali keterampilan yang selama ini ia abaikan. Ia mulai mencari pekerjaan, meski awalnya sulit. Banyak perusahaan ragu menerima wanita yang sudah lama meninggalkan dunia kerja. Tetapi Anissa tidak menyerah. Ia mengirimkan puluhan lamaran setiap hari, memperbaiki CV-nya, dan bahkan mengikuti kursus online untuk memperbarui keterampilannya. Usaha keras itu akhirnya membuahkan hasil. Sebuah perusahaan teknologi kecil memberinya kesempatan untuk bekerja sebagai analis bisnis. Awalnya, Anissa merasa gugup. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan dunia kerja, dan banyak hal telah berubah. Tetapi ia belajar dengan cepat, menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan yang tajam. Kerja bagus, Anissa. Ide kamu tentang strategi pemasaran benar-benar membantu, puji manajernya suatu hari. Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi Anissa, itu seperti sinar pertama setelah malam yang panjang. Di luar pekerjaannya, Anissa mulai membangun kembali kepercayaan dirinya. Ia mengikuti seminar, bergabung dengan komunitas bisnis, dan memperluas jaringan. Ia tahu bahwa untuk bangkit, ia harus terus maju dan tidak terjebak dalam masa lalu. Setiap langkah kecil yang ia ambil menjadi pijakan untuk langkah berikutnya. Tidak hanya itu, Anissa juga mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia menghabiskan waktu di taman membaca buku, mencoba resep baru di dapur kecilnya, dan bahkan mencoba yoga untuk menenangkan pikirannya. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia belajar untuk menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari dirinya. Bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai pengingat akan kekuatan yang ia miliki. Perjalanan Anissa mencapai puncaknya ketika ia memutuskan untuk memulai bisnis kecilnya sendiri. Dengan pengalaman yang ia peroleh dari bekerja di perusahaan teknologi, ia merasa percaya diri untuk membuka konsultan bisnis yang fokus membantu usaha kecil menengah. Ia menggunakan tabungan yang tersisa dan berinvestasi dalam ide-ide inovatif yang ia percaya dapat membantu orang lain. Awalnya, bisnis itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi Anissa selalu mengingat alasannya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia mampu mengatasi semua rintangan. Dalam waktu 2 tahun, bisnis kecilnya mulai berkembang. Klien-klien datang berkat reputasi baiknya, dan Anissa menjadi salah satu konsultan bisnis yang diakui di lingkungannya. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari keuntungan yang ia hasilkan, tetapi juga dari dampak yang ia berikan kepada orang-orang yang ia bantu. Namun, keberhasilan Anissa tidak membuatnya melupakan masa lalunya. Ada malam-malam di mana ia teringat pada Aditya dan luka yang pernah ia alami. Tetapi ia tidak lagi membiarkan kenangan itu menghantuinya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Suatu hari, saat sedang mengemasi dokumen di kantornya, Anissa menemukan catatan lama yang ia tulis saat awal membangun bisnisnya. Di atas kertas itu tertulis, "Tidak ada badai yang abadi. Aku akan bertahan, dan aku akan menang." Membaca kata-kata itu, Anissa tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Bukan melawan Aditya, tetapi melawan dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari rasa sakit, lebih tangguh dari kekecewaan, dan lebih besar dari luka yang pernah ia alami. Hari itu langit cerah, tapi Anissa merasakan gugup yang tak biasa. Ia sedang bersiap menghadiri pertemuan penting di kantornya,
Tempat ia kini menjadi CEO perusahaan konsultan bisnis yang ia bangun sendiri. Dalam jadwalnya, ada presentasi dari salah satu perusahaan teknologi yang ingin menjalin kerjasama. Pertemuan itu seharusnya biasa saja. Namun nama perusahaan itu mengusik pikirannya. Perusahaan tempat Aditya, mantan suaminya, bekerja. Anissa telah mendengar kabar tentang Aditya dari teman-teman lama mereka. Setelah perceraian mereka, Aditya sempat kehilangan pijakan. Proyek-proyek yang ia tangani gagal, dan hubungan dengan Karin, wanita yang menjadi alasan hancurnya pernikahan mereka, tidak bertahan lama. Kini, Aditya bekerja di posisi yang lebih rendah, dan perusahaan tempatnya bekerja sedang berjuang untuk bertahan di pasar. Ketika pertemuan dimulai, Anissa duduk di ruang rapat besar dengan tim eksekutifnya. Pintu terbuka, dan beberapa perwakilan dari perusahaan Aditya masuk. Anissa mencoba untuk tetap profesional. Tetapi ketika ia melihat sosok yang sangat ia kenal masuk terakhir, hatinya berdetak lebih cepat. Di sana, berdiri Aditya, terlihat lebih tua dan lelah dari terakhir kali ia melihatnya. Mata mereka bertemu, hanya untuk sepersekian detik, sebelum Aditya buru-buru mengalihkan pandangannya. Ia tampak terkejut melihat Anissa, tapi ia berusaha menjaga sikapnya. "Selamat pagi, semuanya," sapa Anissa dengan senyum yang terlatih. Ia memastikan nada suaranya tetap tegas dan profesional. Aditya tampak gugup, tetapi ia segera bergabung dengan rekan-rekannya. Presentasi dimulai, dan Anissa memperhatikan dengan saksama, mencoba memisahkan perasaan pribadinya dari tanggung jawab profesionalnya. Selama presentasi, Anissa tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Aditya, yang dulu pernah ia dukung dengan sepenuh hati, kini berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang membutuhkan bantuannya. Ironi situasi itu tidak terlewatkan olehnya. Ketika presentasi selesai, giliran Anissa berbicara. Ia memuji ide-ide yang disampaikan, tetapi ia tidak memberikan jawaban langsung tentang kerjasama. "Kami akan mempertimbangkan proposal ini," katanya. "Namun, kami membutuhkan waktu untuk mengevaluasi lebih lanjut." Tim Aditya mengangguk, dan pertemuan berakhir. Namun, saat semua orang meninggalkan ruangan, Aditya tetap tinggal. Ia berdiri di dekat pintu, tampak ragu untuk mengatakan sesuatu. "Anissa?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Anissa menoleh, ekspresinya tetap tenang meski hatinya dipenuhi berbagai emosi. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanyanya. Aditya mendekat perlahan. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah CEO di sini. Aku seharusnya tahu, tapi aku tidak mengecek detail sebelumnya." Anissa hanya mengangguk. "Sekarang kamu tahu." Hening sejenak di antara mereka, sebelum Aditya berkata, "Aku ingin minta maaf. Untuk semuanya. Untuk apa yang aku lakukan dulu." Anissa menatapnya, mencoba mencari ketulusan dalam matanya. "Kamu sudah terlambat, Aditya. Maafku bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku tidak ingin membawa beban itu selamanya." Aditya menunduk, seolah menerima kenyataan itu. "Aku tahu aku menghancurkan semuanya, Anissa, dan aku menyesalinya setiap hari." Anissa menghela napas. "Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Aditya. Tapi aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini." Aditya mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu. Kamu telah menjadi sosok yang luar biasa." Anissa tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi aku menjadi seperti ini bukan karena kamu. Aku menjadi seperti ini karena aku memilih untuk bangkit dari luka yang kamu berikan." Pertemuan itu menjadi momen penutup bagi Anissa. Ia merasa seperti akhirnya menutup bab dalam hidupnya yang selama ini masih terbuka. Aditya mungkin menyesal, tetapi itu bukan lagi urusannya. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Hari itu, Anissa sedang duduk di ruang kantornya, memeriksa laporan tahunan perusahaannya. Di meja kerjanya yang rapi, sebuah folder tebal menarik perhatiannya. Itu adalah laporan evaluasi kerjasama dengan perusahaan tempat Aditya bekerja. Kerja sama mereka berjalan cukup baik sejauh ini, tetapi ada sesuatu dalam laporan itu yang membuat Anissa merenung. Ia tahu bahwa pertemuannya kembali dengan Aditya bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari roda kehidupan yang terus berputar. Namun,
Ia juga tahu bahwa posisinya sekarang memberinya pilihan, melanjutkan kerjasama ini dengan penuh profesionalisme, atau membiarkan emosi pribadi memengaruhi keputusannya. Di sisi lain, Aditya menghadapi kenyataan pahit dalam hidupnya. Setelah pertemuan dengan Anissa, ia semakin menyadari betapa besar kesalahannya di masa lalu. Hubungannya dengan Karin, yang dulu ia anggap sebagai pelarian, telah berakhir dengan cara yang mengecewakan. Karin meninggalkannya begitu proyek-proyek besarnya gagal, menyisakan hanya kebangkrutan dan rasa bersalah yang mendalam. Pekerjaannya di perusahaan sekarang bukanlah apa yang ia bayangkan dulu. Ia tidak lagi menjadi manajer proyek yang dihormati, melainkan hanya seorang karyawan biasa yang berusaha bertahan. Banyak kolega melihatnya dengan pandangan iba, sementara dirinya terus bergulat dengan pertanyaan, bagaimana jika ia tidak pernah mengkhianati Anissa? Suatu sore, Aditya berdiri di depan kaca besar di kantornya, memandangi dirinya sendiri. Sosok di cermin itu tampak lelah, jauh berbeda dari pria ambisius yang dulu memulai segalanya dengan penuh semangat. Ia merindukan masa-masa ketika Anissa berada di sisinya, menjadi pendukung terbesarnya. Tetapi ia tahu, semua itu tidak akan pernah kembali. Sementara itu, Anissa terus melangkah maju. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia menjadi pembicara yang sering diundang ke berbagai seminar. Di setiap penampilannya, ia berbagi kisah tentang perjuangannya, tanpa menyebut nama Aditya atau pengkhianatannya. Baginya, kisah itu adalah tentang dirinya, bukan tentang siapa yang menyakitinya, melainkan tentang bagaimana ia bangkit. Kini, Anissa berdiri di puncak dunia yang ia bangun sendiri, dengan hati yang utuh kembali. Masa lalu telah mengajarkannya banyak hal, tetapi masa kini dan masa depan adalah miliknya untuk ditentukan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia memiliki kekuatan untuk terus melangkah, dan itu lebih dari cukup. Anissa berdiri di balkon apartemennya, memandang kota yang perlahan diselimuti malam. Lampu-lampu berkilauan seperti bintang yang turun ke bumi, memberi kehidupan pada suasana yang sempat sunyi. Di tangannya, secangkir teh hangat menemani refleksi panjang tentang perjalanan hidupnya. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana hidupnya berubah secara drastis. Perceraian dengan Aditya, yang dulu ia pikir akan menjadi luka permanen, kini terasa seperti babak lain dalam sebuah buku panjang. Saat itu, ia merasa segalanya runtuh: cinta, kepercayaan, bahkan keyakinannya pada masa depan. Tetapi kini, berdiri di balkon ini, Anissa tahu bahwa dirinya telah melalui perjalanan yang luar biasa. Kehidupan Anissa berubah drastis sejak ia memulai bisnisnya. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini menjadi salah satu konsultan bisnis terkemuka di negara itu. Klien-klien besar mempercayainya, tetapi lebih dari itu, ia merasa bangga karena dapat membantu banyak usaha kecil untuk berkembang. Anissa tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berhasil menciptakan dampak yang nyata bagi banyak orang. Namun, kesuksesan itu tidak menghapus semua jejak luka. Ada malam-malam di mana ia teringat pada Aditya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasa syukur. Ia menyadari bahwa semua rasa sakit yang ia alami adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. Tanpa itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Suatu hari, Anissa menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis. Ia dinominasikan untuk kategori Business Leader of the Year, penghargaan yang diberikan kepada pemimpin bisnis dengan kontribusi besar dalam membangun ekonomi kreatif. Ruangan itu penuh dengan orang-orang penting, pebisnis, politisi, dan tokoh masyarakat. Anissa merasa bangga berada di antara mereka, tetapi ia juga merasa tenang, seolah tempat ini memang miliknya. Ketika namanya diumumkan sebagai pemenang, tepuk tangan memenuhi ruangan. Anissa naik ke panggung dengan langkah mantap, mengenakan gaun sederhana tetapi elegan. Di podium, ia memandang ke arah hadirin, lalu mulai berbicara. 5 tahun yang lalu, hidup saya berubah secara drastis. Saya kehilangan banyak hal, cinta, kepercayaan, dan arah hidup. Tapi kehilangan itu juga memberi saya kesempatan untuk menemukan kembali diri saya. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras saya, tetapi juga karena saya memilih untuk tidak menyerah. Tepuk tangan kembali bergema. Anissa tersenyum, mengingat bagaimana dirinya pernah merasa tidak mampu bangkit, dan kini ia berada di puncak pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, ketika ia kembali ke apartemennya, ia menemukan sebuah surat di meja resepsionis.
Surat itu berasal dari Aditya. Awalnya, Anissa ragu untuk membukanya, tetapi akhirnya ia membaca isinya. Surat itu singkat, tetapi penuh makna. Anissa, aku ingin mengucapkan selamat atas pencapaianmu. Kamu telah menjadi seseorang yang luar biasa, dan aku tidak pernah berhenti mengagumimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mendoakan yang terbaik untukmu. Selalu, Aditya. Anissa meletakkan surat itu dengan hati-hati. Tidak ada rasa sakit atau keinginan untuk membalas dendam. Yang ada hanya rasa damai. Karena ia tahu bahwa ia telah sepenuhnya melepaskan masa lalunya. Di hari-hari berikutnya, Anissa melanjutkan hidupnya dengan semangat yang sama. Ia tetap menjalankan bisnisnya, menjadi mentor bagi wanita-wanita muda yang sedang berjuang untuk memulai karir mereka. Ia juga mulai menulis buku, sebuah memoir tentang perjalanannya, yang ia harapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk bangkit dari keterpurukan. Anissa juga mulai membuka hatinya lagi untuk cinta. Ia bertemu dengan seseorang yang berbeda dari Aditya, pria yang sederhana, tulus, dan menghargainya apa adanya. Hubungan mereka berjalan pelan tetapi penuh makna. Anissa tahu, cinta kali ini berbeda. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi dirinya, tetapi seseorang yang dapat berbagi kebahagiaan dengannya. Hidup Anissa kini adalah tentang memberi dan terus melangkah. Masa lalunya, meskipun penuh luka, telah menjadi batu loncatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ia tidak lagi terikat oleh rasa sakit atau dendam. Ia adalah seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Di bawah langit senja yang indah, Anissa tersenyum, menyadari bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak bab yang menunggu untuk ditulis, dan ia siap untuk menghadapi semuanya dengan hati yang penuh harapan dan cinta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.